Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kiranya kita senantiasa diberkati Tuhan dengan kebahagiaan dan kekuatan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada cerita begini. Ada seorang keluarga mempunyai 3 orang anak. Anak yang pertama ini anak yang pendiam, tidak suka keluar rumah, hanya di dalam rumah. Dalam hal prestasi, dia anak yang pandai, dia senang sekali belajar. Lalu anak yang ketiga, anak yang pertama tadi seorang laki-laki, dan anak yang ketiga ini anak perempuan. Dia itu anaknya periang, senang membantu orang tuanya di ladang karena bapak ibunya petani, dan ia juga dikenal seorang yang ramah kepada tetangga-tetangganya. Nah, anak yang kedua ini seorang anak laki-laki, dia anak yang pemalas. Sekolah dangtek itu datnyeng. Kadang masuk, kadang enggak, bolosan. Nah, itu anak yang kedua. Juga dia tidak senang membantu orang tuanya. Malah kalau dikandani itu wani, memberontak orang tua. Nah, suatu ketika si anak yang pertama ini lulus dan dapat pekerjaan yang baik. Demikian juga anak yang ketiga, dia dapat bersekolah di sekolah yang tinggi, melanjutkan ke pendidikan yang tinggi. Namun anak yang kedua ini setelah lulus SMA, dia melamar pekerjaan, ditolak di mana-mana, sehingga akhirnya ia nganggur. Tidak hanya itu, dia sudah nganggur, terus dia jatuh sakit, dia kena lambung dan paru-paru. Hal ini disebabkan karena apa? Dia ketika sekolah minum minuman, dia merokok. Akhirnya karena merokok, karena minum minuman, akhirnya lambungnya kena dan paru-parunya juga kena. Nah, kemudian anak yang kedua ini setelah sakit, dia merenungi kehidupannya. Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Masa depanku tidak ada. Aku pengangguran, ngelamar kerja ditolak di mana-mana. Aku sakit. Tuhan, ampuni aku. Nah,
Kemudian dia mohon ampun kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, kemudian ia datang ke bapak ibunya. Dia sungkem, "Bapak, Ibu, maafkan anakmu ini. Dulu aku tidak bersekolah dengan benar. Aku jatuh sakit. Dulu aku berontak. Kalau dikandani aku wani. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku, Bapak. Aku menyesal." Kemudian bapak dan ibunya mengampuni anaknya ini. Dia mau, orang tua ini mau menerima anaknya. "Sudahlah nak, tidak apa-apa. Bapak ibu sangat menyayangimu, sangat mengasihimu. Sing penting kamu wis sadar dan mau bertobat." Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Lukas ayat pasal 15 ayat 1 sampai 7 ini, di sini diceritakan bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hidupnya begitu dekat pada Tuhan, yang setiap hari belajar tentang firman Tuhan, dan mereka merasa hidupnya yang paling benar. Namun ketika ada pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa datang kepada Yesus, dia bersungut-sungut. Mereka tidak menyukai para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini. Kenapa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini digedingi itu dibenci sama ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Karena pemungut cukai dianggap sebagai seorang pengkhianat bangsa, karena mereka bekerja di pemerintahan Romawi, memungut pajak, dan mereka meminta lebih dari anggaran yang sudah ditetapkan. Mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi. Kemudian orang-orang berdosa ini orang yang dianggap najis, orang yang tidak menaati perintah Tuhan. Orang-orang seperti ini dijauhi oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Namun tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus justru apa, Bapak Ibu? Kehadiran Tuhan Yesus justru merangkul mereka yang tersisih, merangkul mereka yang tertindas, yang dianggap najis, yang dianggap berdosa. Hal ini mewujudkan, membuktikan bahwa Allah mengasihi anak-anaknya tanpa pandang bulu. Allah sangat mengasihi kita semua. Bagaimanapun keadaan kita, Allah tetap menerima kita. Dalam kisah penciptaan, manusia telah jatuh di dalam dosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian itu membuktikan betapa besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Dia tidak ingin anak-anaknya hidup dalam dosa. Dia ingin agar anak-anaknya pulih kembali, diselamatkan. Sekarang bagaimana dengan kita? Jikalau Allah mau menerima umat berdosa, Allah mau merangkul kehidupan manusia, bagaimana dengan kita terhadap mereka yang dianggap tersisih, yang dianggap najis, yang dianggap berdosa? Maukah kita merangkul mereka, atau kita malah seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa dirinya benar dan tidak mau memperdulikan sesamanya? Kiranya Tuhan menolong kita agar kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah
menyelamatkan kami. Engkau telah merangkul kami. Engkau tidak menegakkan anak-anak-Mu. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat mengasihi sesama kami. Mampukan kami agar kami tidak membeda-bedakan. Ajari kami Tuhan untuk dapat mengasihi seperti Engkau mengasihi dunia ini. Kami menyadari kami manusia yang lemah, kami membutuhkan pertolongan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.